Saya Dr. Andika, residen anak tahun ketiga di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Apa yang saya alami selama jaga malam di bangsal anak lantai 7 telah mengubah cara saya memandang dunia medis dan dunia yang tidak terlihat. Semua bermula saat saya dapat shift malam di bangsal anak lantai 7. Bangsal ini terkenal angker di kalangan staf. Banyak perawat yang menolak dinas malam di sini. Tapi sebagai dokter yang berpikiran logis, saya tidak percaya takhayul. Malam itu dimulai seperti biasa. Saya melakukan pemeriksaan rutin pasien jam 8 malam. Ada 15 anak dirawat, kebanyakan dengan demam dan pneumonia. Yang membuat saya heran, beberapa anak terus menatap ke sudut langit-langit kamar, menunjuk dan berbisik tentang dokter yang pakai jas putih panjang. Sekitar jam 11 malam, saya ke ruang 707, suster jaga memanggil. Pasien anak dengan pneumonia, saturasi turun drastis, katanya panik. Aneh, saat pemeriksaan tadi pasien ini stabil. Saya berlari ke ruang 707. Di tengah lorong, saya mencium bau aneh, seperti campuran obat-obatan kuno dan kemenyan. Lorong mendadak dingin dan lampu-lampu berkedip. Sampai di 707, saya melihat sosok tinggi berjubah putih panjang membungkuk di atas pasien. Awalnya saya kira itu dokter senior, tapi ketika sosok itu menoleh, wajahnya bukan wajah manusia. "Maaf dok, saya duluan." Suara serak itu berbisik, dan dari mulutnya yang tersenyum terlalu lebar, keluar asap hitam yang membuat saya sesak. Saya membeku. Suster yang tadi memanggil saya juga melihatnya. Dia pingsan di tempat. Sosok itu perlahan berjalan melewati saya. Tubuhnya terlalu tinggi hingga kepalanya menyentuh langit-langit. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah kehitaman di lantai. Kami kehilangan pasien malam itu. Secara medis, penyebabnya adalah gagal nafas akut. Tapi apa yang kami lihat tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Sejak kejadian itu, hal-hal aneh mulai sering terjadi. Monitor pasien berbunyi sendiri di tengah malam. Suara tangisan anak dari kamar kosong. Dan yang paling mengerikan, anak-anak mulai menggambar sosok yang sama di buku gambar mereka. Dokter tinggi dengan jubah putih panjang. 1 minggu kemudian, saya menemukan arsip lama rumah sakit. Ternyata lantai 7 ini dulunya adalah bangsal isolasi wabah difteri tahun 1960-an. Ratusan anak meninggal di sini, dan dokter yang menangani mereka bunuh diri di ruang 707 karena depresi. Yang membuat saya merinding, di arsip itu ada foto dokter tersebut. Dia sangat tinggi, selalu memakai jubah putih panjang model lama. 2 hari lalu, saya mendapat pasien baru di ruang 707. Anak perempuan dengan pneumonia berat. Kondisinya stabil, tapi dia terus menggambar di bukunya. Gambar yang sama, dokter tinggi dengan jubah putih. Tadi malam, dia bilang pada saya, "Dok, dokter yang satunya bilang malam ini giliranku." Saya langsung memindahkan dia ke ruangan lain. Tapi pagi ini, ruang 707 berbau seperti kemenyan. Dan di lantainya, ada jejak basah. Kehitaman yang mengarah ke ranjang kosong. Saya menulis ini dari ruang jaga. Sekarang jam 11 malam. Barusan suster memanggil, ada pasien kritis di 707. Saya bisa mencium bau kemenyan itu lagi. Dan di ujung lorong, saya melihat sosok tinggi dengan jubah putih tersenyum ke arah saya.